Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita Nur Cahyani dengan NIM 66612500136 dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan tentang AI Generative Text sebagai partner belajar, meningkatkan kreativitas atau mengancam integritas akademik. Di video ini, saya tidak hanya akan membahas teorinya saja, tetapi saya juga akan menunjukkan dua contoh nyata atau studi kasus bagaimana saya menggunakan AI sebagai asisten dalam proses belajar saya sehari-hari. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu AI Generative Text. AI Generative Text adalah cabang kecerdasan buatan yang mampu membuat, menyusun, dan memproduksi teks baru seperti artikel, kode pemrograman, skrip, ataupun email berdasarkan pola data yang dipelajarinya, bukan sekedar menganalisis data yang sudah ada. Sebagai alat transformatif, teknologi ini mengubah paradigma produksi konten dari yang tadinya manual kreatif menjadi kolaboratif otomatis, yang secara drastis meningkatkan efisiensi dan personalisasi di berbagai industri. AI Generative Text ini juga mempunyai relevansi dengan mahasiswa, yaitu untuk meningkatkan produktivitas, seperti penyusun kerangka tulisan, merangkum materi, dan mencari referensi. Teknologi ini juga berfungsi sebagai tutor yang menjelaskan konsep sulit dengan cara sederhana. Namun, penggunaannya juga perlu disertai dengan etika supaya integritas akademik dan kemampuan berpikir kritis tetap terjaga. Baik, setelah membahas tentang apa itu definisi AI Generative Text, saya akan membahas studi kasus pribadi. Di sini, saya mencoba memposisikan AI bukan cuma sebagai mesin pencari jawaban, tetapi sebagai partner diskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang biasa kita hadapi sehari-hari. Saya ingin menunjukkan bahwa dengan prompt atau perintah yang tepat, AI bisa memberikan hasil yang sangat spesifik dan membantu kita belajar dengan lebih cepat. Masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu AI sebagai personal tutor. Bisa dilihat, di sini saya mengunggah sebuah modul perkuliahan yang judulnya AI and Machine Learning. Saya meminta AI untuk merangkum isi dokumen tersebut menjadi poin-poin sederhana. Kuncinya, di sini saya memberikan instruksi yang sangat spesifik atau prompt. Saya minta AI fokus pada 3 hal, yaitu definisi utama, teori yang digunakan, dan kesimpulan praktis. Saya juga meminta AI menggunakan bahasa yang santai, tapi tetap sopan supaya saya sebagai mahasiswa bisa lebih cepat paham. Nah, bisa dilihat di foto kedua ini, peran AI itu benar-benar terlihat sebagai kurator informasi yang cerdas. AI tidak hanya meringkas, tetapi dia mengklasifikasikan materi teknis yang rumit menjadi 3 bagian yang sangat terstruktur, mulai dari definisi, teori, dan kesimpulan praktis. Bisa dilihat juga, konsep berat seperti machine learning dan tahapan data preprocessing diubah menjadi poin-poin yang sangat sederhana tanpa kehilangan makna aslinya. AI bahkan mampu menyarikan kesimpulan praktis yang memberitahu kita bahwa teknologi ini bukan sekedar teori, tetapi sudah diterapkan luas di dunia nyata. Jadi, peran AI di sini adalah sebagai asisten belajar yang mengubah dokumen PDF yang membosankan menjadi rangkuman efisien dan sangat mudah dipelajari. Lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu AI untuk mengoreksi dan menyempurnakan draft. Di sini, saya memasukkan sebuah paragraf tentang definisi administrasi publik. Bisa dilihat, di situ saya menggunakan kata hubung yang ternyata kurang tepat untuk tulisan formal. Setelah saya memasukkan paragraf tersebut, AI tidak langsung memberikan jawaban jadi, tapi dia mengidentifikasi kesalahan saya satu persatu. Pertama, AI mengoreksi penggunaan kata sendiri setelah subjek, yang ternyata sifatnya terlalu lisan dan kurang formal. Kedua, AI mendeteksi adanya pengulangan kata suatu yang membuat kalimat saya jadi tidak efektif dan bertele-tele. Dan yang ketiga, AI mendeteksi adanya pemborosan kata pada frasa pilihan alternatif. Karena kata pilihan dan alternatif itu maknanya mirip, AI menyarankan untuk memakai salah satu saja agar lebih padat. Dan di bagian bawah, AI memberikan versi perbaikan. Kalimatnya jauh lebih mengalir, terlihat profesional, dan sesuai dengan standar tugas kuliah.
Nah, dari sini, peran AI itu benar-benar sebagai editor digital yang membantu untuk mengasah kemampuan menulis saya sendiri. Masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu apa saja peluang dan tantangan yang kita hadapi dengan adanya teknologi ini. Pertama, dari sisi peluang. Bagi kita sebagai mahasiswa, AI ini membuka akses belajar tanpa batas waktu. Jika kita sedang mengerjakan tugas malam-malam dan bingung, AI bisa menjadi sistem yang menjelaskan materi sesuai tingkat pemahaman kita. Selain itu, peluang terbesarnya adalah efisiensi. AI membantu kita memicu ide-ide baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga proses kreatif kita jadi lebih terangsang. Yang kedua, kita tidak bisa tutup mata terhadap tantangannya. Ada resiko terbesar seperti plagiarisme dan ketergantungan. Jangan sampai karena adanya AI, kita menjadi malas berpikir mandiri. Yang paling bahaya adalah potensi misinformasi atau halusinasi AI. Kadang, AI memberikan jawaban yang terdengar meyakinkan, padahal itu salah. Jadi, kemampuan analisis kritis kita tetap nomor satu. Jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh AI. Dan yang terakhir yaitu soal transformasi di dunia pendidikan. Perkembangan ini akhirnya memaksa kampus untuk berubah. Cara penilaian dosen mungkin tidak lagi cuma melihat hasil akhir, karena hasil akhir bisa dibuat AI dalam sekejap, tapi lebih melihat bagaimana proses kita berpikir. Kurikulum juga perlu beradaptasi dengan mengajarkan literasi AI dan etika digital, supaya kita sebagai mahasiswa bisa memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan studi kasus tadi, saya menyimpulkan bahwa AI generatif teks memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada mudaratnya bagi mahasiswa, asalkan dapat digunakan secara bijak. Manfaatnya nyata dalam meningkatkan efisiensi belajar, seperti membedah modul yang rumit dan memperbaiki kualitas tulisan kita. Mudarat atau dampak buruknya seperti plagiarisme atau malas berpikir merupakan resiko yang bisa dikendalikan. Jadi, AI bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk meningkatkan standar akademik kita selama kontrol tetap berada di tangan kita. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi untuk penggunaan AI. Yang pertama, gunakan AI untuk membantu membuat kerangka atau outline tugas, bukan malah meminta AI untuk full mengerjakan. Yang kedua, seperti studi kasus saya tadi, AI bisa membantu kita untuk memeriksa EYD dan mencari kata yang lebih formal. Jika hanya asal copy paste, kita tidak akan mendapatkan ilmu apapun. Dan yang ketiga, ketika diberikan suatu data oleh AI, kita harus cek ulang dari buku ataupun jurnal apakah data itu fakta atau bohong. Jangan percaya AI 100% karena dia bisa berhalusinasi. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sudut pandang baru dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.